Shalom jemaat kekasih Kristus, mengawali dari seluruh ibadah kita pada hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Galatia pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Terus kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Dimulai dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang telah memberkati kami, Allah yang telah melindungi dan memelihara kami sebagai jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena pertolongan Tuhan sajalah kami boleh ada dan dapat mengikuti penyembahan kami pada hari ini. Oleh karenanya ya Tuhan, berkatilah kami semua, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang mengikuti acara ibadah ini. Mohon pertolongan-Mu, mohon urapan Roh Kudus Tuhan, biarlah penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat Allah, dan dengannya Tuhan memberkati kami semua. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, agar kami menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba persembahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah semuanya jadi atas kehendak Allah sendiri dan untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mempersiapkan hati kita untuk disirami
dengan firman Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus, bersama sepenuh. Oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Hai suara yang bersorak, terdengar olehku, nyanyian malak-malak nyata kepadaku. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Raymond. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Mohon kuasa daripada Tuhan, mohon hadirat-Mu setiap pribadi kami masing-masing. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang Kau percayakan bagi hamba-Mu untuk menyampaikannya pada pagi hari ini. Sehingga kami semua dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menaatinya dan mengikutinya dengan baik. Kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berbicara mengenai okultisme, kepercayaan kakek nenek moyang kita yang masih kita percaya pada saat ini. Kita bersama-sama belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-5. 10 hukum. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tema yang kita mau renungkan pada pagi hari ini adalah jangan percaya kepada okultisme, atau jangan percaya kepada kepercayaan kakek nenek moyang kita yang dulu dipercaya oleh mereka, yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi pada saat ini kita mengenal Injil, mengenal Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Tuhan yang satu-satunya yang kita sembah di muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu jangan percaya kepada okultisme. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, banyak orang Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi percaya juga kepada tahyul-tahyul dan kepercayaan nenek moyang. Banyak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 bilang seperti ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang, nenek-nenek tua. Lihatlah dirimu beribadah. Maksudnya latihlah dirimu beribadah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini melarang bahwa untuk beribadah kepada tahyul-tahyul, kepercayaan nenek moyang yang dulu menjadi keyakinan yang sangat kokoh, ya. Tetapi pada saat ini, ya, firman Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Artinya latihlah kita beribadah untuk betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah yang pencipta langit dan bumi ini. Bukan lagi percaya kepada kepercayaan kakek nenek moyang kita dulu, tahyul-tahyul okultisme yang berasal dari roh-roh yang bukan daripada Allah, tetapi roh-roh yang daripada alam semesta ini, yaitu dari setan, dari iblis, ya.
Oleh sebab itu, firman Tuhan jelas menyampaikannya bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, percaya saja dengan sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu. Mengapa? Jika kita ragu-ragu ya akan kuasa Tuhan, maka kuasa setan sanggup ya, maka kuasa setan ya mampu untuk mengintimidasi kekristenan kita. Ya, dia akan mengobrak-abrik kepercayaan kita. Ya, ia bisa membuat pikiran kita teralih untuk percaya kepada setan-setan, kepada okultisme, kepercayaan kakek nenek moyang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, terakhir dari tema umum kita dalam bulan ini, okultisme. Saya akan tidak mau gitu menjelaskannya lebih rinci lagi. Cuman saya mau menyampaikan apa-apa saja ya yang menjadi larangan bagi saya dan saudara untuk menyembah kepada okultisme atau kepercayaan kakek nenek moyang kita. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa-apa saja tahyul, kepercayaan ya nenek-nenek tua, tahyul atau tahyul ya nenek moyang kita yang harus kita buang atau kita tanggalkan dari kekristenan kita. Saya akan memberitahukan kepada kita, sebenarnya banyak yang menjadi kepercayaan kita yang belum saya sempat sampaikan di dalam khotbah ini. Tetapi biasanya orang-orang tua dulu ya tahu ini. Tetapi banyak yang masih percaya meyakininya. Ya, sebagiannya yang saya akan ungkapkan pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, yang pertama adalah tahyul-tahyul yang menjadi tradisi kepercayaan nenek moyang yang harus kita tanggalkan, yang harus kita buang, yang harus kita pertobatkan di hadapan Tuhan. Tahyul-tahyul yang sekarang ini masih tertancap di dalam hati pikiran kita, yang menjadi kepercayaan kita. Kita percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada tahyul yang sebenarnya kita tidak mengerti. Apakah ini benar satu hal yang benar atau ini satu hal yang dosa bagi saya dan saudara untuk meyakininya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tahyul-tahyul kepercayaan nenek moyang dulu yang masih ada di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen atau orang-orang Dayak yang ada pada saat zaman ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah kepunan, ya. Kepunan. Artinya apanya? Kepunan atau mengketafan. Nah, itu bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hal ini yang masih menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya. Kita sudah percaya sama Tuhan, tapi percaya juga sama kepunan, ya. Ambil kalau sudah kita mau jalan ke sungai atau ke darat atau menggali kendaraan, ketika kita disuguhkan minum kopi atau suruh makan, takut kepunan, diambil, dioles sedikit, lalu dijilat atau dibuat di sini, supaya tidak ada terjadi hal-hal yang membahayakan kita dalam perjalanan. Kalau kita meyakini ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita meyakininya, orang-orang yang percaya terhadap ini akan terjadi. Ini akan terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak percaya dan meyakinkan bahwa Tuhan yang satu-satunya yang akan memimpin menolong kita, maka semuanya tidak akan terjadi. Karena ada Tuhan, Roh Tuhan yang menjaga kita. Yang kedua adalah tanaman atau benda-benda keramat yang dianggap mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh setan. Contoh, ya, Kriboro, ya, Kriboro itu sering dibuat manik-manik lalu digantung di ayunan, lalu anak di ayun-ayun. Supaya apa? Supaya setan akan lari, roh-roh jahat yang mengganggu akan lari pergi, takut dengan Kriboro itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Kriboro itu adalah untuk obat masuk angin, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan diambil sesuatu kepercayaan yang mengusir roh, tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh itu satu pemahaman yang salah, ya. Kalau mungkin Kriboro itu ditumbuk-tumbuk lalu dibuat di air hangat, lalu dioles-oleskan di badan, lalu atau diminum. Nah, mungkin itu menjadi suatu obat bagi kita.
ya. Tetapi kalau digantung-gantung tanpa ada prosesnya, bekerja sendiri, itu yang akan menjadi suatu kesalahan di dalam kepercayaan kita. Menjadi suatu keyakinan, setan senang ada di sana, apalagi ya gunting, bulu landak, ya, duri, jeruk, apalagi banyak hal-hal, benda-benda yang kita yakini sebagai hal yang keramat bagi kita, ya. Mengusir setan lah, mengusir kuntilanak lah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu satu kepercayaan yang harus kita tanggalkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah bersiul, panggil angin. Banyak orang bersiul. Kalau menampi-nampi padi itu sudah bersiul. Kalau angin tidak ada sudah senyap. Oh siul, panggil angin bersiul-siul. Lalu angin akan datang. Tapi itu benar terjadi. Ada yang bilang begitu, tapi itu benar terjadi. Betul dia terjadi. Karena kita percaya, karena iblis itu dengar-dengaran. Dia tahu tepat di mana dia akan masuk. Dan itu akan menjadi kepercayaan kita. Firman Tuhan bilang tidak usah percaya. Dalam Keluaran tadi sudah menyampaikannya. Ya, sejenis apapun dalam Keluaran katakan pasal 4. Baik yang ada di tanah, apapun jenisnya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Apalagi sedang bersiul, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersiul itu ketika kita panggil burung, ya kan? Bersiul itu ketika kita dulu waktu masih muda panggil cewek, gitu ya kan? Menegur orang untuk siulan. Itu gunanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, selain bersiul yang menjadi kepercayaan nenek moyang adalah nuras. Nuras ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pergi ke hutan, lalu kita tembak-tembak babi atau bekerja ada kecelakaan atau mungkin babinya tidak mati, ada keluarga kita yang sudah meninggal. Berarti ini ada satu pertanda. Ini juga satu kepercayaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya banyak melihat orang tembak babi atau dalam perjalanan kecelakaan atau bagaimana, itu bukan suatu hal yang oleh karena pemberitahuan atau nuras. Tidak. Ya, itu karena babinya gemuk, tembak hidup kembali dia karena dia terlalu gemuk, ya. Atau mungkin kurang berhati-hati dalam berjalan membawa kendaraan, ya, sehingga jatuh. Jadi dikatakan, ini nuras. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, tanggalkan itu, buang itu. Itu satu kepercayaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kelima, nekinaman, Bapak Ibu yang ini juga banyak terjadi, ya. Nekinaman ini suatu barang yang kita simpan jelas-jelas ada di sini. Kita akan tiba-tiba mungkin berpaling dalam beberapa menit, lalu kembali lagi, hilang sudah barang itu. Kita tidak tahu kemana sudah pergi. Ini suatu pertanda buruk. Atau mungkin ini keluarga kita yang ada yang meninggal ini. Ada sesuatu hal yang buruk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita mungkin lupa. Atau mungkin kita juga ada orang yang telah memindahkannya. Tidak mungkin akan sembarang hilang Bapak Ibu. Kenapa dia bisa hilang? Itu benar terjadi. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada kinaman, dia akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena setan ya ada di muka bumi ini untuk menunggu kita untuk percaya kepada mereka. Mereka akan buat itu menjadi sesuatu hal yang seperti membuat kita heran. Jadi kita percaya. Ini yang ditanggalkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau itu ada, doakan supaya kita tidak percaya dengan itu. Usir dalam nama Yesus supaya itu tidak ada dalam pikiran kita. Amin. Yang keenam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pantang ya ditanya kalau pergi berburu. Ini juga ya, atau pergi memancing. Kalau kita bertanya kepada orang pergi berburu atau pergi memancing, itu bertanda bahwa kita tidak akan dapat apa-apa. Walaupun seharian itu kita berburu, kita tidak akan dapat apa-apa. Maupun ikan maupun binatang. Karena kita sudah, bahasa Inggrisnya itu dingia, ya. Kita sudah ditanya seperti itu. Makanya tidak jadi, pulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya itu akan terjadi, ya. Itu akan terjadi. Karena kita hambanya, ya. Tapi kalau kita hamba Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita tanggalkan. Kita buang itu jauh-jauh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketujuh, pantang kembali untuk ambil barang-barang yang lupa. Ya, itu adalah pertanda buruk. Contoh kalau kita mau jalan, ketika kita sudah dalam perjalanan, saya lupa HP di rumah.
Oh, ada yang katakan, "Nggak usah kembali, itu satu pertanda buruk. Itu akan membuat kita celaka. Kalau kita lebih baik kita kembali. Kalau tidak, kita akan celaka nanti." Saya pernah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya pernah melakukan perjalanan mau naik pesawat. Ya, naik pesawat dan dari Malinau. Dan tiba-tiba istri katakan, "Oh, HP lupa di rumah." Lalu ada yang mengatakan bahwa, "Wah, ini bahaya ini. Nah, ini tidak benar ini. Sebenarnya tidak boleh melanjutkan perjalanan atau kembali. Karena kalau kita kembali akan berbahaya. Ini sesuatu kepercayaan kakek nenek moyang kita dulu. Kalau kita kembali, maka akan berbahaya dalam perjalanan." Tapi kami katakan bahwa, istri katakan dan saya katakan, kita percaya Tuhan saja. Jangan kita percaya seperti itu. Percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan, ditolong, ditopang oleh Tuhan, dan kita akan selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari kendaraan darat sampai naik pesawat sampai di Jogja, saya dan istri pulang sampai di Malinau. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Kenapa tidak terjadi kecelakaan? Karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan akan yang menolong, Tuhan akan yang memberkati kita. Nah, hal yang berikut itu dibuang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang harus kita tanggalkan, yang tidak menjadi kepercayaan kita. Ya, yang kedelapan, percaya dengan bunyi binatang. Ya, sering ini terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bunyi binatang seperti keriang atau menuit. Kalau bahasa Inggrisnya itu menuit. Ya, tapi kalau bahasa Indonesianya itu keriang yang ngik-ngik, biasa sore-sore sering bunyi. Nah, ini yang menjadi kepercayaan sampai sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini dianggap bahwa memberitahukan bahwa ada keluarga yang mati atau membawa malapetaka, mengambil seorang keluarga daripada keluarga atau di dalam desa itu akan diambil, akan mati. Ya, ada yang mati di sana nanti. Nah, biasanya untuk mengusir itu orang biasanya membakar dupa seperti model kayu lalu dibakar. Dia akan pergi, benar dia pergi. Lalu mereka, "Pak, tapi mereka pergi, Pak." Betul, mereka pergi. Itu oleh karena kita percaya kepada Dia. Coba aja ambil senapak angin. Menuit itu kan keriang yang agak besar itu. Bunyi. Ambil aja tuh, tembak, dia akan mati. Ya, bukan lagi dia pergi, mati jatuh, ya kan? Kalau dibakar-bakar itu mungkin matanya keliapan atau pedis, terbanglah dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, jangan percaya kepada itu. Kalau kita percaya itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu bagian-bagian tahyul-tahyul yang menjadi tradisi kepercayaan nenek moyang yang harus kita tanggalkan. Banyak hal lain yang belum saya jelaskan di sana. Nah, ada sebagian bagian yang saya jelaskan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu suatu kepercayaan yang tidak semestinya kita sebagai orang percaya. Kita tanggalkan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan percaya tahyul. Mengapa? Karena tahyul menenggelamkan hati iman kita, pikiran kita sebagai manusia untuk percaya kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat bilang begini. Kita dibutakan sehingga kita tidak lagi dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Semua kepercayaan itu akan menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan gambar-gambar Kristus dalam kehidupan kita. Artinya penyembahan kita kepada Allah akan lenyap daripada kita. Karena kita meyakinkan itu di dalam kehidupan. Percaya juga Tuhan, percaya juga tahyul. Kalau Tuhan tetap Tuhan, tahyul buang. Bapak Ibu yang dikasih, itu akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Menyusahkan kita. Sudah jauh-jauh kita jalan, kembali lagi, ya. Sudah pun kita enak-enak jalan, takut kepunan lagi, ya kan? Coba kalau kita tidak takut, kita jalan saja terus. Tidak ada yang menghalangi kita, karena kita percaya bahwa Allah akan menuntun kita, amin. Jauhkan itu, tanggalkan itu Bapak Ibu. Itu hal yang pertama yang harus kita tanggal, kepercayaan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahyul yang dianggap suatu kepercayaan nenek moyang yang sebenarnya sebagai didikan, pengajaran, kesopanan atau etika, ya, untuk kita sebagai seorang atau sebagai orang manusia atau sebagai anak dulu, ya. Ini yang harus kita tanggalkan, ya. Kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya ini sebagai didikan bagi kita, ya.
Orang-orang dulu tidak bisa mendidik, tidak bisa memberikan suatu pemahaman tentang kesopanan. Jadi bahasa Indonesianya kurang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi cara mereka untuk mengajar anak-anak mereka supaya ini menjadi suatu hal, menjadi kesopanan atau etika mereka. Jadi ini menjadi satu kepercayaan yang ditakut-takutkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Akhirnya ini akan mendarah daging, akhirnya ini tertanam di dalam hati pikiran. Sampai pada saat ini pun banyak orang-orang Kristen yang masih percaya kepada itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih yang pertama, kalau hamil tidak boleh duduk di depan pintu dan jendela, etika. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau nanti duduk di depan pintu orang yang hamil, nanti susah melahirkan atau duduk di jendela. Tidak bisa, tidak boleh. Itu pantangannya, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau melahirkan akan susah. Ya, akan susah melahirkan, ya. Ini pantangannya, tidak boleh duduk di depan pintu atau di jendela. Nah, ini tidak boleh dipercaya sampai sekarang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa? Ini suatu didikan sebenarnya. Kalau kita duduk di depan pintu, kan orang lewat tidak sopan, ya. Kalau kita duduk di jendela orang yang hamil, bayangin aja orang yang hamil duduk di atas di pintu atau di jendela, kan tidak sopan melihatnya. Ini satu kesopanan, ini satu didikan sebenarnya yang sekarang ini masih menjadi kepercayaan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Coba aja Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, duduk saja di depan pintu. Besok melahirkan pasti akan melahirkan dengan baik kalau kita tidak percaya. Tapi kalau kita meyakinkan itu akan terjadi. Yang sebenarnya sebagai didikan untuk kita. Yang kedua, tidak boleh duduk di atas bantal. Kalau duduk di atas bantal, nanti bisulan pantatnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini juga berbicara tentang etika, bukan suatu kepercayaan. Ini dipakai oleh kakek nenek moyang kita dulu supaya kita tidak duduk di atas bantal, itu menjadi kesopanan kita. Ya, etika. Tidak bagus dilihat orang duduk di atas bantal, ya. Ngelantai saja, bantal itu untuk tidur, bukan untuk tempat duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi orang sekarang ini percaya dengan itu. Yang menakut-nakutkan mereka. Sebagai ancaman, kepercayaan. Ini yang ditanggalkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, tidak boleh tidur di depan pintu, nanti dilewati setan atau diganggu oleh setan. Ini juga berbicara tentang etika, bukan satu kepercayaan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang lewat kamu di depan pintu, orang tidak bisa masuk karena kita tidur di depan, enak juga orang akan masuk. Tetapi kakek nenek moyang dulu menyampaikan ini, menggertak kita supaya kita tidak tidur di depan pintu, supaya orang-orang bisa lewat dengan baik. Ya, karena tidur ada di kamar, bukan tidur di depan pintu yang tempat orang lewat. Nah, ini yang menjadi kepercayaan sampai sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang menjadi kepercayaan, ini buang. Hal yang keempat, tidak boleh tidur, ya. Tidak boleh. Kalau kita tidur, tidak boleh dilangkahi. Ini juga salah satu. Kalau kita tidur baru kita dilangkahi, nanti kita akan menjadi kerdil, ya. Tidak, pertumbuhannya tidak baik. Bahasa Inggrisnya itu mabu, gitu ya. Ya. Ini juga tidak benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu juga berbicara tentang etika, kesopanan. Orang tidur kok dilangkah-langkah. Ini satu kepercayaan yang bukan satu kepercayaan, tetapi ini sesuatu hal yang etika. Sopanan yang orang tua kita ajar dulu. Ya, jangan salah paham dengan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kelima, tidak boleh diambil kembali apa yang sudah kita beri. Ya, apa yang sudah kita kasih tidak boleh kita ambil kembali. Kalau kita ambil kembali apa yang sudah kita kasih, nanti meturan lati. Artinya sial. Ya, tidak boleh. Ya, Bapak Ibu yang dikasih tidak sopan, itu juga berbicara tentang etika, tidak sopan. Kita sudah kasih, ambil kembali. Ya, itu tidak benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu semua hal-hal yang okultisme, kepercayaan kakek nenek moyang kita, yang sebenarnya menjadi didikan bagi kita sebenarnya untuk berbicara tentang kesopanan atau etika.
ya, yang sekarang ini dipercaya sebagai okultisme, sebagai kepercayaan, itu tidak sebagai kepercayaan Bapak Ibu yang itu ditanggalkan, dibuang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan percaya ini semua pekerjaan setan untuk menyeret hidup kita masuk ke dalam jalannya yang menyesatkan kita, ya, agar kita tidak percaya kepada Allah, ya. Yang kedua, ini membuat manusia supaya terkecoh, ya, dikelabui oleh setan dengan hal-hal seperti ini, agar kita masuk ke dalam dosa, supaya kita jatuh ke dalam dosa. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 3 bilang begini, merusak hati manusia untuk membutanya, berdusta pada Tuhan. Merasuk hati manusia untuk membutanya, ya, berdusta kepada Tuhan, membuat kita berdusta, ya, membuat kita tidak melihat lagi anugerah Tuhan, kuasa Tuhan. Yang kita sangat percaya adalah kuasa setan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini beberapa kepercayaan okultisme yang harus kita tanggalkan, dan satu pengajaran sebenarnya yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akibat percaya dengan kuasa kegelapan, ya, atau tahyul okultisme, kepercayaan kakek nenek moyang kita. Apa akibat-akibatnya? Banyak akibat-akibatnya Bapak Ibu. Yang pertama, akibat untuk diri sendiri, ya. Saya langsung membaca dan tidak menjelaskannya karena banyak, supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Akibat-akibatnya untuk diri sendiri adalah dirinya menjadi najis. Imamat 17 ayatnya yang ke-7. Dirinya menjadi sakit. Lukas pasal 13 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38. Dirinya menjadi sesat dan menjadi tambah jahat, ya. 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Dirinya menjadi gelap dan suram, ya. Yesaya 8 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Dirinya menjadi susah dalam hidupnya. Mazmur 16 ayat yang ke-14, ayat yang ke-4. Dirinya menjadi kacau. Yesaya pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-14. Dirinya menjadi lesu. Yesaya 57 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Dirinya menjadi lesu dan dirinya menjadi mudah kepahitan. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-23. Dirinya menjadi lemah, sakit, dan mati tidak wajar. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Dan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Dirinya mengalami ketakutan tidak wajar dan dalam menghadapi kematian. Ibrani pasalnya yang ke-20, pasalnya yang kedua ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Yang ke-11, dirinya menjadi sial dan terhukum. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Hosea pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-7. Dirinya bisa menjadi gila. Yeremia pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-38. Dirinya bisa bunuh diri. Yohanes 13 ayat yang ke-27. Matius 27 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Dan 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, akibat-akibat orang yang percaya kepada okultisme, ya, akibatnya untuk dirinya sendiri. Bagian-bagian ayat yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini orang yang percaya kepada okultisme, menjadi akibatnya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, akibat untuk keturunan. Yang pertama, keturunannya terkutuk. Keturunannya akan terkutuk. Keluaran 20 ayat yang ketiga yang kita baca sampai ayat yang kelima. Yang kedua, keturunannya mengalami kehidupan yang
sia-sia, banyak sialnya, banyak masalahnya. Artinya 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18. Yang ketiga, akibat hal-hal yang lain. Akibat hal-hal rohani. Ya. Akibat hal-hal rohani, orang yang percaya kepada okultisme, akibatnya untuk dirinya sendiri atau untuk hal-hal rohani. Yang pertama, doa tidak dijawab oleh Tuhan. Yesaya 57 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-13. Tidak tertarik kepada firman Allah. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang ketiga, tidak bisa mengusir iblis atau roh-roh jahat. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sulit mengenal kebenaran. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Yang kelima, tidak akan melihat cahaya kemuliaan Injil. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Akibat yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akibat untuk kekekalan. Yang pertama, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ini akibat daripada kepercayaan kepada okultisme, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Yang berikut, pasti akan masuk neraka. Ya. Mati pasti akan masuk neraka. Matius pasal yang ke-25 ayat yang 41. Dan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Dan pasal 22 ayatnya yang ke-15. Akibat yang lain dari kepercayaan kepada okultisme, akibat yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup tercerai-berai. Ya. Hidupnya akan tercerai-berai. Zecharia pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-2. Berikut, tidak tahan menghadapi pencobaan. Yesaya pasalnya yang kedua, pasal 57, ayatnya yang ke-6, dan sampai ayat yang ke-19, dan ayat yang ke-13, bagian B. Ketiga, firman Tuhan tidak akan masuk ke dalam hatinya. Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-4, dan pasalnya yang ke-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu beberapa contoh okultisme yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lepaskan, yang harus kita pertobatkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah apakah langkah-langkah kita agar kita terhindar dari pengaruhnya okultisme. Ini yang penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-16 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengaku segala dosa dan menyesali atas segala perbuatannya. Yesaya pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Dan Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-9. Yang ketiga, menerima Allah Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam hatinya. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12, Wahyu pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-20, dan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23. Yang keempat, percaya pasti sudah disucikan dengan darah Tuhan Yesus 100%. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita tidak terpengaruh oleh karena okultisme dan kepercayaan kakek nenek moyang kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang pencipta hanya satu langit dan bumi. Tidak ada hal yang kita percaya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang begitu baik sebenarnya kami dengar. Tapi hamba-Mu tidak begitu
enak untuk menjelaskannya. Tetapi mohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memberi pemahaman yang pasti kepada seluruh jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini melalui streaming pada saat ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang mungkin percaya kepada okultisme. Kami mau Tuhan mengubah hidup mereka. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jika ada ini dalam hati kami semua, kami yang percaya kepada okultisme ini ya Tuhan, kami mohon kuasa daripadamu Tuhan. Engkau akan menghancurkan kutuk nenek moyang itu dalam hati pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami hanya percaya kepada Engkau. Engkau yang berotoritas atas diri kami semua. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada dalamnya, memberikan kami pemahaman dan memberikan kami kuasa untuk memahami mengertinya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang menguatkan kita senantiasa. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada kesempatan ini. Kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 212. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Kita akan masuk di dalam doa syafaat sekaligus untuk menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Demikian juga mereka yang mengembalikan sepersepuluhannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa seluruh jemaat Tuhan, supaya kami senantiasa mengingat akan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam hal memberi. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan pimpinan tuntunan-Mu bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Bapak Gembala dengan seluruh keluarganya, demikian juga Wakil Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan seluruh badan pengurus jemaat, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Berkati juga program-program di dalam jemaat ini, program pembangunan, penginjilan, dan pelayanan sosial, serta pelayanan-pelayanan holistik lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati juga banyaknya jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pekerjaan Injil. Mungkin kami tidak secara langsung, tetapi lewat doa, lewat pelayanan-pelayanan kasih, pemberian, dan pengutusan Injil, maka banyak jiwa yang dimenangkan juga melalui jemaat-Mu, GKI Tanjung Lapang ini. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang berduka. Tuhan Yesus hiburkannya Tuhan. Mereka yang sendiri dan lemah, Tuhan Yesus kuatkan juga ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengirimkan malaikat-Mu untuk menguatkan setiap mereka yang sakit, lemah, dan dalam kebutuhan-kebutuhan karena mereka merasa sedih dan duka. Tuhan menghiburkan dan menguatkan senantiasa jemaat-Mu. Menyembuhkan mereka yang lemah dan sakit saat ini juga. Baik yang mungkin ada di rumah sakit maupun di rumah, baik yang ada di sini maupun di luar daerah. Mungkin karena ada kepentingan perobatan, Tuhan Yesus menjamah dengan ajaib. Berkati juga anak-anak kami yang dalam pendidikan, dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Berkati mereka untuk berhasil cukupkan semua kebutuhan dalam pendidikan mereka. Berkati juga dengan kepandaian dan kesuksesan. Tuhan Yesus memberkati juga pemerintah bangsa negara kami ya Tuhan. Pemerintah daerah Malinau secara khusus. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada tahun ini kami juga
masuk di dalam tahun pemilihan kepala daerah. Tuhan Yesus memberkati senantiasa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Berkati juga pemimpin gereja kami ya Tuhan dari tingkat pusat, wilayah, daerah, dan lokal. Berkati dengan kemampuan untuk memimpin dan melayani dengan sepenuh hati untuk jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus. Berkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Memberkati juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah-limpah berkat-Mu ketika digenapkannya usia jemaat-Mu dan usia ulang tahun pernikahan jemaat-Mu. Itu adalah berkat Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah berikan untuk kami pakai untuk memuliakan Tuhan, bahkan hidup dan rumah tangga kami. Memberkati juga bangsa negara Republik Indonesia untuk tetap utuh. Meskipun kami diterjang dengan banyak hal, pandemi COVID-19, hal-hal tentang kekuasaan dan lain sebagainya, dan beberapa tuntutan-tuntutan. Tetapi kami rindu ya Tuhan, jangan sampai bangsa kami terpecah belah dan saling menyakiti ya Tuhan. Kami rindu bangsa ini tetap satu dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan jemaat Tuhan. Berkati setiap usaha yang dimiliki oleh jemaat-Mu. Berikan kesuksesan dalam setiap profesi yang digeluti oleh jemaat Tuhan. Maka kami bisa pakai semuanya itu untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan senantiasa juga, selain untuk hal-hal pribadi kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Jemaat Tuhan, jadilah senantiasa saksi berkat Tuhan. Seperti firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan roh-roh dunia ini yang didalangi oleh iblis. Percayalah kepada Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan daripada Roh Kudus, memampukan jemaat Tuhan jadi saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang. Saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.